Bayangkan, umurmu baru 20 tahun, tapi kamu sudah jadi raja dan bersiap menaklukkan dunia. Inilah kisah Alexander the Great, anak muda yang mengubah sejarah dan membangun kekaisaran raksasa. Sebelum usianya menyentuh ke-33, Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di sebuah kota bernama Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Ayahnya adalah Raja Philip, seorang jenderal yang sangat kuat dan disegani. Ia berhasil menyatukan sebagian besar Yunani dengan peperangan dan kecerdasan taktiknya. Ibunya, Olympius, adalah perempuan yang sangat percaya pada hal-hal mistis. Ia bahkan yakin bahwa Alexander adalah keturunan langsung dari dewa. Sejak kecil, Alexander tumbuh dalam lingkungan istimewa. Ia tidak hanya anak raja, tetapi juga dididik langsung oleh salah satu orang paling jenius di dunia saat itu, Aristoteles, sang filsuf Yunani. Dari Aristoteles, Alexander belajar berbagai hal logika, politik, seni, sejarah, dan filosofi. Tapi yang paling memengaruhinya adalah kisah-kisah para pahlawan dalam mitologi Yunani, terutama tentang Achilles, pahlawan hebat dalam kisah Iliad. Sejak saat itu, Alexander bersita-cita untuk menjadi pahlawan besar seperti tokoh idolanya. Namun, semuanya berubah cepat. Saat Alexander berusia 20 tahun, ayahnya tiba-tiba dibunuh. Tidak ada waktu untuk bersedih lama. Di usia yang masih sangat muda, Alexander langsung naik takhta sebagai raja. Banyak orang meragukan kemampuannya. Mereka mengira ia hanya anak muda yang belum berpengalaman. Tapi Alexander membuktikan semua orang salah. Ketika kota Thebes di Yunani memberontak, Alexander langsung menyerang tanpa ragu. Ia menghancurkan kota itu sampai rata. Tindakan itu sangat kejam, tapi juga sangat jelas. Siapapun yang menentangnya akan menerima akibatnya. Setelah itu, semua kota Yunani tunduk. Alexander pun mengalihkan pandangannya ke timur. Ia ingin melanjutkan rencana besar ayahnya, menaklukkan kekaisaran Persia, salah satu kekuatan terbesar di dunia saat itu. Tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memimpin sekitar 40.000 pasukan menyeberangi Selat Hellespont, memasuki wilayah Asia. Tujuannya jelas, menjatuhkan kekaisaran Persia. Di pertempuran pertama melawan pasukan Persia di Sungai Granicus, Alexander menang. Meskipun pasukannya lebih sedikit, dia memimpin langsung di barisan depan. Itu membuat moral pasukannya sangat tinggi. Tak lama kemudian, ia menghadapi Raja Persia, Darius III. Dalam pertempuran besar di Issus, Darius punya pasukan lebih banyak. Tapi Alexander lebih pintar dalam menyusun strategi. Darius kalah dan bahkan lari meninggalkan keluarganya. Alexander menang besar, dan nama besarnya makin dikenal di seluruh dunia. Lalu, Alexander pergi ke Mesir. Di sana, ia disambut sebagai pahlawan. Orang-orang Mesir melihatnya sebagai pembebas dari penjajahan Persia. Ia mendirikan kota baru bernama Alexandria, yang kelak menjadi kota penting dalam sejarah. Tapi Alexander belum puas. Ia terus melaju ke timur, melewati dataran tinggi Persia, pegunungan Afghanistan, hingga ke India. Di sana, ia bertemu Raja Porus, yang terkenal memiliki pasukan gajah perang. Dalam pertempuran di Sungai Hydaspes, Alexander menang lagi. Tapi dengan susah payah, pasukannya mulai kelelahan dan rindu kampung halaman. Akhirnya, setelah mendengar keluhan tentaranya, Alexander memutuskan untuk berhenti dan kembali ke Babylon. Tapi bukan untuk pensiun, ia masih punya rencana besar lainnya. Sekembalinya ke Babylon, Alexander mulai berubah. Ia tidak lagi seperti dulu. Ia mulai memakai pakaian ala Raja Persia dan meminta orang-orang menyembahnya sebagai dewa. Banyak jenderalnya tidak setuju, tapi mereka tidak berani melawan langsung. Alexander juga mulai membuat rencana ekspedisi baru ke Arab dan Afrika. Tapi takdir berkata lain. Tahun 323 sebelum Masehi, Alexander jatuh sakit secara misterius. Ada yang bilang karena demam tinggi, ada juga yang mencurigai ia diracun oleh orang dalam istananya sendiri. Tak ada yang tahu pasti. Setelah sakit selama beberapa hari, Alexander meninggal dunia. Usianya baru 32 tahun. Yang tragis, Alexander tidak meninggalkan penerus yang jelas. Ia punya seorang anak, tapi masih bayi. Karena itu, kekaisaran raksasa yang ia bangun mulai retak. Para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Kekaisaran Alexander pecah menjadi beberapa bagian, dipimpin oleh orang-orang yang dulu bertugas di bawahnya. Namun, warisan Alexander tidak hanya soal wilayah, ia menyebarkan budaya Yunani ke seluruh Timur Tengah dan Asia. Kota-kota yang ia dirikan masih ada hingga sekarang, salah satunya Alexandria di Mesir.
pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Alexander hanya hidup 32 tahun, tapi pengaruhnya bertahan ribuan tahun. Ia bukan hanya seorang raja atau jenderal. Ia adalah legenda, seorang pemuda dari Makedonia yang menantang dunia dan hampir menaklukkannya.